Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Mustikawati Selayar dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama sejarah matematika Babilonia dan yang kedua sejarah matematika Mesir. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah matematika Babilonia. Nah, matematika Babilonia sendiri dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia dan diterapkan pada awal masanya bangsa Sumeria hingga pada keturunan bangsa Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Penulisan matematika Babilonia ditulis dengan menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau dengan kata lain basis 60. Nah, sistem penulisan bilangan dan huruf pada bangsa Babilonia selalu dikatakan sebagai tulisan paku. Kenapa? Karena tulisan ini menggunakan dan memanfaatkan tongkat kayu, yang mana tongkat kayu tersebut berbentuk segitiga atau prisma segitiga. Nah, tulisan paku ini digunakan untuk membuat lempeng peninggalan bangsa Babilonia. Berikut penggunaan tulisan paku pada matematika Babilonia. Di sini ada 3 jenis papan tertulis yang ditemukan, antara lain yang pertama papan Yale, yang kedua papan Plimpton, dan yang ketiga papan Susa. Nah, pengertian papan Yale sendiri adalah sebuah papan yang terdapat sebuah gambar diagram. Diagram tersebut adalah sebuah segi 4 yang berukuran 30. Sedangkan papan Plimpton adalah papan merupakan koleksi di rumah G.A. Plimpton di Universitas Columbia. Papan Plimpton sendiri mempunyai 4 kolom dengan baris yang berjumlah sebanyak 15. Sedangkan papan Susa adalah papan yang digunakan untuk meneliti cara menyelesaikan dan menghitung radius sebuah lingkaran dengan menggunakan segitiga sama sisi. Nah, adapun peninggalan matematika Babilonia antara lain, yang pertama bidang geometri. Bangsa Babilonia menggunakan geometri sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Penerapan geometri ini dengan menghitung keliling sebuah lingkaran dengan menggunakan 3 kali dari diameter lingkaran yang dipakai untuk menghitung volume silinder tegak, yaitu perkalian luas dan tingginya. Yang kedua yaitu bidang aljabar. Nah, aljabar ini tidak hanya menyelesaikan persamaan kuadrat, namun dia juga menyelesaikan persamaan pangkal 3 dan 4. Hal tersebut dapat dilihat pada peninggalan yang berupa tablet kuadrat dan pangkal 3 bilangan dari 1 sampai dengan 30, serta kombinasi dari n pangkat 3 dan n pangkat 2. Perkembangan ini terjadi pada tahun sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu sejarah matematika Mesir. Nah, matematika Mesir sendiri dikenal pada peradaban Mesir, yaitu tulisan yang dituliskan dengan menggunakan bahasa bangsa Mesir. Matematika tertulis pada bangsa Mesir yang sangat panjang merupakan lembaran Rin ataupun lembaran Ahmes. Tulisan matematika yang merupakan lembaran Ahmes ini diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi. Namun, kemungkinan lainnya lembaran ini merupakan salinan dokumen yang sangat tua yang berasal dari Kerajaan Tengah pada tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, di mana bangsa Yunani menggantikan posisi bangsa Mesir yang mana sebagai bahasa yang ditulis untuk kaum terpelajar. Sejak saat itulah bangsa Mesir melebur dan bergabung bersama dengan matematika pada masa peradaban Yunani dan Babilonia. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu lembaran Rin dan bilangan hieroglif antara lain. Yang pertama ada gambar dari lembaran Rin dan yang kedua gambar dari bilangan hieroglif. Nah, pengertian lembaran Rin sendiri adalah dokumen yang berisi tentang kumpulan soal dan solusi matematika. Dia juga memberikan wawasan tentang pemahaman matematika Mesir kuno, terutama aritmetika dan geometri. Sedangkan bilangan hieroglif adalah sistem bilangan yang digunakan dalam hieroglif Mesir yang merupakan sistem berbasis 10 yang memiliki satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai seterusnya. Sebagai kesimpulan, matematika Babilonia dan Mesir kuno memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan matematika. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, namun kedua peradaban ini memberikan dasar bagi perkembangan matematika selanjutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.